Video kali ini saya akan sharing dan memandu Anda bagaimana cara untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi seorang pegawai negeri sipil dengan memperoleh dua bukti potong ya. Jadi ada bukti potong dari penghasilannya sebagai pegawai negeri sipil dan juga ada bukti potong dari penghasilannya sebagai bukan pegawai tidak berkesinambungan yang selalu biasanya diundang sebagai moderator ataupun narasumber dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh lintas pemerintahan. Nah, yang bersangkutan ini memiliki dua bukti potong ataupun lebih dalam 1 tahun pajak. Mau tahu kan bagaimana caranya? Stay watching in this video. Assalamualaikum Sobat ETC, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi lagi kepada Anda semua dengan topik bagaimana cara melaporkan SPT tahunan orang pribadi seorang pegawai negeri sipil yang memiliki lebih dari satu bukti potong dalam 1 tahun pajak. Tadi saya sampaikan yang bersangkutan memiliki bukti potong A2 dan juga yang bersangkutan memiliki bukti potong 1721 Romawi 4 ya, dimana bukti potong ini didapatkan karena yang bersangkutan aktif dalam diundang sebagai moderator ataupun narasumber dalam acara-acara kegiatan. Sebelum kita membahas materi tersebut, bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi masalah perpajakan baik orang pribadi maupun perusahaan, dapat konsultasi secara gratis dengan saya di nomor WA 0878 018446 80. Atau misalkan Anda ingin ketemu langsung dengan saya, itu juga bisa. Anda dapat kirim pesan kepada saya melalui nomor WA di atas. Biar kita atur nih jadwalnya kapan bisa ketemu. Jangan lupa bagi Anda yang ingin konsultasi perpajakan secara gratis dengan saya, Anda dapat mengisi ulasan terlebih dahulu di halaman Office digital saya. Anda bisa buka di Google dengan mengetik Andi Matalata Konsultan Pajak, kemudian klik enter. Nah, di sini akan muncul Office digital saya. Silahkan Anda klik pada bagian 94 ulasan Google ini. Kemudian Anda silahkan klik pada bagian pojok kanan ini, tulis ulasan di sini. Kemudian silahkan Anda beri bintang 5 di sini, dan juga di sini Anda bisa isikan ulasan atau testimoni yang dapat Anda sesuaikan sendiri. Misalkan saja, sangat membantu sekali konsultan pajak recommended. Silahkan Anda klik posting di sini ya. Nah, ketika Anda mengklik posting, maka ini akan masuk ke halaman Office digital saya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja bagaimana cara pelaporan SPT orang pribadi pegawai negeri sipil yang memiliki lebih dari satu bukti potong dalam 1 tahun pajak. Yang pertama, silahkan Anda buka Google Chrome ataupun Mozilla, kemudian silahkan Anda kunjungi atau buka website djponlinepajak.co.id. Lalu silahkan Anda masukkan NPWP di bagian ini ataupun NIK KTP. Jika sudah, silakan Anda klik login di sini. Jika Anda sudah masuk ke halaman DJP Online, silahkan Anda klik pada menu lapor. Kemudian silahkan Anda klik pada menu e-filing. Lalu silahkan Anda klik pada menu buat SPT. Kemudian Anda akan menemukan pertanyaan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Pilih tidak, pilih tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini bisa kita cek dari bukti potong yang sudah Anda dapatkan ya, dari 1721 A2 ini ya. Misalkan di sini Anda bisa cek pada nomor urut 11, yaitu jumlah penghasilan bruto dalam 1 tahun sebesar 76.710.000 rupiah. Nah, penghasilan bruto ini adalah penghasilan kotor ya teman-teman, jadi bukan penghasilan bersih. Artinya Anda langsung bisa memilih bahwa penghasilan Anda selama 1 tahun penghasilan kotornya yaitu di atas 60 juta rupiah. Nah, di sini Anda bisa pilih tidak. Kemudian di sini ada 3 pilihan, Anda bisa pilih dengan panduan. Kemudian silahkan Anda klik box berwarna orange ini, SPT 1770S dengan panduan. Nah, pada bagian ini silahkan Anda isi tahun pajak 2023, kemudian silahkan Anda klik selanjutnya. Oke, selanjutnya Anda harus memasukkan daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Silahkan klik pada tambah ini, kemudian silahkan Anda pilih jenis pajaknya, kemudian masukkan NPWP,
Nah, jumlah PPh yang Anda harus masukkan di DJP online yaitu silahkan Anda lihat pada nomor urut 22 atau nomor 2023 ya, yaitu sebesar Rp163.500. Nah, inilah yang Anda masukkan ke bagian DJP online sebesar 163.500. Kemudian juga untuk tanggal bukti potongnya silahkan Anda pilih tanggal 31 bulan 12 2023. Lalu silahkan Anda klik simpan di sini. Selanjutnya di sini kita harus menginput kembali bukti potong 1721 Romawi 4 penghasilan yang kita dapatkan sebagai moderator ataupun narasumber. Silahkan Anda klik tambah di sini. Kemudian silahkan Anda pilih PPh-nya, kemudian masukkan NPWP dan seterusnya. Nah, di sini yang bersangkutan ini memiliki 3 bukti potong 1721 Romawi 4 ya. Jadi Anda harus memasukkan 3 bukti potong ini. Di sini ada bulan Januari, kemudian juga ada bulan Mei dan juga di sini ada bulan Agustus. Nah, yang paling penting di sini Anda yang masukkan terlebih dahulu yaitu jenis PPh-nya, PPh pasal 21. Kemudian untuk NPWP perusahaan Anda bisa lihat di identitas paling bawah ini ya, identitas pemotong. Ini adalah NPWP perusahaan yang harus Anda entry di sana. Kemudian ini yang akan Anda masukkan adalah jumlah PPh yang telah dipotong oleh perusahaan tersebut ya, sebesar 125.000. Nah, contoh saja saya akan isikan. Nah, di sini juga Anda harus perhatikan ya tanggal bukti pemotongan itu, misalkan Anda bisa lihat di bukti potong ya, misalkan untuk bulan Januari yaitu tanggal 31 Januari 2023. Dan untuk PPh-nya silahkan Anda masukkan sebesar 125.000. Kemudian silahkan Anda klik simpan. Lalu silahkan Anda tambahkan lagi di sini, masukkan lagi untuk bukti potong selanjutnya. Nah, silahkan Anda isikan juga ya nomor bukti potongnya sesuai dengan yang ada di bukti potongnya. Nah, kalau di sini bulan 5, silahkan Anda cari bulan 5. Bulan 5 tanggal 31. Anda atau lebih pasti lagi supaya lebih akurat, Anda bisa lihat tanggal bukti pemotongannya di bukti potong agar lebih jelas ya. Nah, silahkan Anda masukkan untuk PPh yang sudah dipotong sebesar Rp100.000. Kemudian klik simpan. Nah, silahkan Anda klik kembali tambah di sini karena ini bukti potongnya baru masuk 3 ya. Sementara di sini yang bersangkutan memiliki 4 bukti potong. Kemudian isikan lagi seperti biasa. Jika Anda sudah berhasil menginput 4 bukti potong tersebut, maka di sini akan disajikan urutannya dari pertama kali Anda input dari misalkan 1721A2. Silahkan Anda scroll sedikit ke bawah, kemudian silahkan Anda klik selanjutnya di sini. Pada bagian ini silahkan Anda masukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, di sini kita akan memasukkan penghasilan neto yang Anda dapatkan dari sebagai pegawai negeri sipil yang ada di bukti potong 1721A2. Coba kita lihat untuk 1721A2 untuk bukti potongnya. Nah, kita bisa lihat di bagian nomor urut 15 ini ada jumlah penghasilan neto sebesar 70.770.620. Nah, ini yang kita pindahkan atau kita masukkan di bagian kolom penghasilan neto. Nah, Rp70.770.620. Kemudian silahkan Anda klik selanjutnya. Nah, di sini akan ada pertanyaannya, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Nah, silahkan Anda pilih iya. Kemudian silahkan Anda scroll sedikit ke bawah. Nah, penghasilan yang Anda dapatkan dalam bukti potong 1721 Romawi 4 sebagai moderator ataupun narasumber, silahkan Anda masukkan di bagian poin nomor urut 6 yaitu penghasilan lainnya di bagian ini ya. Namun di sini Anda harus jumlahkan terlebih dahulu berapa total penghasilan Anda dari 3 bukti potong tersebut ya. Misalkan di sini 2.500.000. Jadi di sini yang akan kita masukkan ke sana adalah dasar pengenaan pajaknya, bukan jumlah penghasilan brutonya ya. Jadi misalkan 2.500.000 ditambah 2 juta sama dengan 4.500.000. 4.500.000 ditambah 2 juta berarti 6.500.000. Yang Anda harus masukkan di sini adalah sebesar 6.500.000. Nah, jika sudah, silahkan Anda scroll ke bawah kemudian klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Pilih tidak saja di sini. Pilih tidak. Pilih tidak. Nah, pada bagian ini silahkan Anda isi harta Anda terlebih dahulu. Apabila Anda sudah mengisi harta di tahun lalu, di tahun 2022, silahkan Anda klik saja pada harta pada SPT tahun lalu. Namun apabila belum, silahkan Anda klik tambah di sini.
Nah, di sini akan banyak sekali ya jenis-jenis harta, misalkan seperti tabungan. Nah, untuk tabungan ini silahkan misalkan Bank BRI misalkan tahun perolehannya tahun 2023, harga perolehan. Jadi tabungan yang Anda laporkan di sini adalah tabungan saldo di rekening Anda per 31 Desember tahun 2023. Anggap misalkan di sini 10 juta ya, kita isi 10 juta, kemudian di bagian keterangan ini harusnya Anda melampirkan atau mengisikan nomor rekening dari tabungan tersebut ya. Kalau nggak ada silahkan di strip, kemudian klik simpan. Nah, apabila Anda ingin misalkan melaporkan sepeda motor ataupun mobil ataupun rumah tempat tinggal ya, silahkan Anda scroll saja ke bawah. Nah, ini Anda tinggal sesuaikan saja sepeda motor, mobil. Misalkan di sini juga ada tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal. Ini artinya rumah tempat tinggal ya. Di sini juga ada tanah dan atau bangunan untuk usaha ya. Misalkan Anda punya toko, ruko, Anda pilih ini. Misalkan Anda punya tanah atau lahan untuk usaha, misalkan pertanian dan segala macam, silahkan sesuaikan sendiri saja ya. Silahkan Anda menyesuaikan, isikan harta sesuai yang Anda miliki ya per 31 Desember 2023. Jika sudah, silahkan Anda klik selanjutnya di sini. Nah, pada bagian ini Anda akan mengisi utang ya. Apabila Anda memiliki utang per 31 Desember 2023, silakan Anda klik iya. Kalau tidak, silakan Anda pilih tidak, kemudian klik selanjutnya di sini. Nah, di sini apakah Anda memiliki tanggungan? Ya, silahkan pilih iya. Karena jika kita lihat di bukti potong, ini tanggungan Anda ada sebesar 2 anak ya, 2 tanggungan, K_2, artinya menikah dengan 2 anak, 2 tanggungan anak. Nah, jika Anda sudah mengisi daftar tanggungan sesuai yang ada di kartu keluarga di tahun sebelumnya, di tahun 2022, silahkan Anda klik saja nih pada bagian ini, tanggungan pada SPT tahun lalu. Namun apabila belum sama sekali, silahkan Anda klik pada bagian tambah di sini, lalu silahkan Anda isi ya, mulai dari istri, anak, anak kandung, anak angkat, dan seterusnya. Silahkan Anda simpan di sini. Dari namanya, kemudian masukkan NIK, KTP, kemudian hubungan keluarganya apa, kemudian pekerjaannya apa. Silahkan Anda klik simpan. Jika sudah, silahkan Anda klik selanjutnya di sini. Nah, di sini apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan? Pilih saja tidak, kemudian klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini status kewajiban perpajakan suami istri. Silahkan Anda pilih kawin di sini. Kemudian status kewajiban perpajakan suami istri silahkan dipilih kepala keluarga. Kemudian di sini Anda silahkan pilih golongan PTKP Anda ya. Penghasilan tidak kena pajak. Silahkan Anda pilih kawin dengan 2 tanggungan. Nah, 2 tanggungan ini mengacu kepada bukti potong yang telah diterbitkan oleh instansi tempat Anda bekerja. Kemudian silahkan klik selanjutnya di sini. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Pilih tidak saja di sini. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Klik selanjutnya di sini. Pada bagian ini adalah ringkasan penghitungan pajak penghasilan, yaitu yang pertama jumlah penghasilan neto. Jumlah penghasilan neto sebesar 77.270.000 ini adalah jumlah penggabungan dari bukti potong 1721A2 dan juga dari bukti potong 1721 Romawi 4 ya. Ini digabungkan jadi satu, jadi totalnya sebesar 77 juta sekian. Nah, di sini juga bisa Anda lihat jumlah PTKP-nya sebesar Rp67.500. Anda bisa cek kembali untuk PTKP-nya apakah sudah benar apa belum. Nah, ini PTKP-nya sebesar Rp67.500, berarti sudah benar ya. Nah, silahkan Anda scroll ke bawah. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan PPh terhutangnya untuk tarif pasal 17, yaitu tarif progresif sebesar Rp488.500 ya. Kemudian untuk jumlah PPh terhutang juga sama, Rp488.500. Nah, yang unik di sini adalah PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau yang telah dipotong oleh institusi tempat Anda bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan juga dari bukti potong yang Anda dapatkan sebagai moderator ataupun narasumber yang ada di 1721 Romawi 4. Totalnya juga sama nih, Rp488.500. Nah, maka di sini statusnya nihil, alias tidak kurang bayar juga tidak lebih bayar. Nah, silakan Anda klik selanjutnya di sini. Nah, penting saya kasih tahu Anda di sini ya, apabila di sini terjadi lebih bayar,
ataupun terjadi kurang bayar, coba Anda cek kembali bagaimana cara pengisian Anda. Mungkin ada keliru atau kesalahan dalam pengisian sehingga bisa terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar di sini. Jika statusnya nihil di sini, silahkan Anda klik selanjutnya di sini. Nah, pada bagian ini silahkan Anda klik selanjutnya, kemudian Anda klik setuju, kemudian klik selanjutnya. Maka di sini akan ada ringkasan SPT yang Anda gunakan, yaitu jenis formulir 1770S tahun pajak 2023, pembetulan ke-0, status SPT nihil. Nah, untuk melaporkan ini silahkan Anda ambil kode verifikasi dengan cara klik di sini nih. Nah, silahkan Anda kirim kemana, bisa dikirim ke handphone ataupun ke email yang Anda sudah daftarkan. Misalkan saja saya akan masukkan ke handphone nih, kemudian saya pilih OK. Silahkan pilih ya. Kemudian silahkan Anda cek HP Anda ya. Anda cek di bagian pesan SMS akan dikirimkan oleh DJP. Nah, setelah saya cek di HP, ini kode verifikasinya sudah masuk. Lalu saya akan masukkan pada bagian ini ya. Nah, setelah Anda memasukkan kode verifikasi pada bagian ini, silakan Anda klik pada tombol kirim SPT ini ya. Klik pada tombol kirim SPT, maka nanti Anda akan diberikan semacam bukti penerimaan elektronik bahwa Anda sudah menyampaikan pelaporan SPT tepat waktu atau sebelum tanggal 31 Maret 2024. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk Anda semua. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel YouTube Andi Matalata Channel. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.